Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAU/USD seperti apa kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame 4 jam. Karena hari ini tidak ada news yang berdampak besar ya. Saya rasa pergerakan akan lebih stabil dan kita akan melihat seperti apa kondisinya dan secara pergerakan sampai dengan saat ini ya, di mana market masih berada dalam area inside bar candle. Candle terakhir ada di posisi ini ya, di pukul 21.00 sampai dengan pergantian jam 1 dini hari. Area membentuk sebuah pembentukan zona konsolidasi dan membuat area inside bar seperti ini ya, baik dari sisi 2649.89 sampai dengan 2669.93. Dua area tersebut belum ada yang ke-trigger. Tapi kalau kita lihat dengan momentum yang terjadi di pergerakan sesi Asia ya, mendorong pergerakan terjadi momentum bullish dan target batas breakout 2655.69 di sisi ini ya tidak mampu di break, dan candle membentuk spinning top atau long legs doji ya. Ini merupakan pembentukan candle di mana buyer dan seller itu memiliki kekuatan yang seimbang, dan posisinya di time frame 4 jam pergantian tadi pukul 17.00 ya, yang saat ini candle sedang berjalan, di mana candle sebelumnya membuat pembentukan impulsif bullish dan breakout close di atas daripada kurang lebih 2661 poin sekian, dan candle ini yang berhasil breakout. Artinya volume perdagangan di sesi Asia sampai dengan sesi Eropa saat ini sedang meningkat untuk momentum buyer. Jadi target terdekat akan mengejar sisi previous daily high, yaitu di 2669 ya, poin 93. Hal tersebut akan menjadikan target terdekat untuk hari ini. Dan apakah nanti akan bergerak terus secara langsung di sesi Amerika? Kalau kita perhatikan, Anda juga harus tetap hati-hati ketika harga atau berhasil break di atas previous daily high meskipun sudah terjadi close candle, contohnya seperti ini. Kalau candlenya breakout close seperti ini, kadang-kadang akan ada pembentukan false breakout dari posisi tersebut. Oke. Ada pembalikan itu contohnya seperti ini. Setelah dia break akan ada potensi dia bearish lagi. Tapi kalau dorongan terus bergerak bullish cukup kuat, maka memungkinkan akan menuju trendline atas. Targetnya sampai berapa? Kita akan targetkan dari posisi harga kemarin ya. Paling terdekat Anda bisa lihat di 2675.02. Oke, sampai dengan 2680.27. Itu adalah target yang paling terdekat. Dan target D2-nya ada di 2686.94 sampai dengan 2690.92. Dan saya melihat kondisi saat ini untuk pergerakan XAU/USD menurut saya berpeluang mendekati area yang pertama adalah di sini ya, range-nya 2671 61,8% sampai 78,6%, yaitu di 2695.50. Dan skenario saya untuk nantinya saya akan menunggu dulu. Yang pertama saya akan tunggu candle 4 jam ya. Apakah nanti sebelum pukul 21.00 berhasil breakout atau tidak. Kalau berhasil breakout sampai jam 21.00 di atas previous daily high, maka di situ potensi kuat akan menuju ke 2675.02 sampai dengan 2680.27. Jika mana breakoutnya tidak terlalu jauh daripada area previous daily high, kalau mau counter trend, Anda cari struktur di time frame 15 menit. Saya biasanya seperti itu. Contohnya seperti ini. Dan dia membuat low ya, seperti ini. Low di breakout. Maka saya akan cari retest minimal area 50% ya untuk premium discount.
dan target saya adalah dia akan masuk lagi dalam area range, artinya akan menguji sisi bawah dari previous daily low sebelumnya seperti ini. Oke, jadi itu yang perlu diperhatikan. Tapi ingat, sampai dengan saat ini, pergerakan daripada XAU/USD masih memiliki kecenderungan bullish, yaitu perjalanan dari wave C ya seperti ini sampai dengan target saya adalah wave D. Setelah itu ada konfirmasi kuat, memungkinkan insya Allah dia akan bergerak turun menuju wave E. Itu progresnya. Jadi saya akan melihat dulu sampai dengan ini nanti ya, apakah berhasil mengambil sisi atas daripada inside bar candle ya. Kalau itu terjadi, baru saya akan melihat kecenderungannya apakah terus dia bergerak cukup kuat menuju 2675.02 sampai dengan 2680.27, atau nanti di time frame kecil yang tadi saya sampaikan terkonfirmasi adanya pembentukan market structure yang memungkinkan dia akan kembali lagi melemah atau hanya sebatas sweep liquidity di area sini. Nah, itu yang perlu Anda pantau nantinya, dan Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Dan kalau kita lihat di time frame 1 jam, sebenarnya polanya sama nih ya. Jadi ini kondisinya market memang sedang dalam fase konsolidasi ya, atau belum ada perubahan yang cukup signifikan. Jadi kalau Anda lihat dari sisi ini ya, dari hari Senin ya, perhatikan dari posisi hari Senin dia naik seolah-olah dia akan terus bergerak bullish, tapi satu candle menunjukkan potensi penurunan liquidity bawah. Oke. Kemudian dia balik lagi ke atas, dia break higher high, membuat high baru seolah-olah dia bergerak bullish lagi. Kemudian dia jatuh lagi ya di sini. Oke, kemudian dia konsolidasi. Setelah konsolidasi, candle ini yang berhasil breakout di sisi kemarin, dan tentunya dia naik ketika data kondisi ekonomi yang kurang bagus, dan dari previous daily high rilis FOMC ya di hari Rabu kemarin atau Kamis dini hari ya, yang menunjukkan sikap yang kehati-hatian yang tadi udah saya sampaikan di analisa pagi. Terjadilah potensi penurunan sampai dengan hari ini, sempat terjadi kenaikan kembali 50% dari ini, dan terjadi koreksi dari sisi area order block, kemudian dia bergerak naik. Cuman secara range pergerakannya memang tidak terlalu volatile, artinya naik turunnya itu terbatas gitu. Jadi tidak menunjukkan volatile yang cukup signifikan. Dan makanya saya katakan, apakah nanti dari pola ketika dia membuat seperti ini ya, nah, oke, gunung ya, nah, puncak, membuat sebuah puncak dia bearish. Dan kalau ini di breakout, saya rasa masih sama polanya, membuat sebuah puncak, kemudian dia akan di bawah ke bawah lagi. Nah, baru dia akan konsolidasi sampai besok hari Jumat, data non farm payroll akan rilis, dan di situ yang saya harapkan berpotensi akan terjadi penurunan ketika target saya dari sisi 61,8 di sini saya tunjukkan lagi ya. Ini target saya mana tadi? Oke. Di sini 2671 sampai 2695 ini adalah range-nya, dan menyentuh trend line atau melebihi daripada trend line. Di sini nanti saya akan cari konfirmasi untuk melihat sejauh mana ada memungkinkan nggak untuk dia menuju wave D ke wave E. Jadi saya rasa skenarionya semoga aja sesuai ya dengan malam ini sampai dengan besok, apakah sangat memungkinkan untuk dia menunjukkan potensi penurunan. Dan kalau nantinya di mana previous daily high, ini tidak terjadi trigger, dan di posisi sekarang sampai sesi Amerika ternyata dia bergerak bearish, Anda bisa pantau di sisi area ini. Saya tandain ya, 2658.01 ini adalah batas
breakout time frame 1 jam. Kalau area ini terjadi break, maka akan menguji sisi bawah daripada inside bar candle, dan bertepatan ya range-nya ini dari batas breakout 4 jam nih ya. Nah, di sini ini akan menjadikan area batas breakout. Nah, kalau itu terjadi break, saya rasa potensinya akan menunjukkan pelemahan kembali, ya tentunya menguji dari sisi bawah. Oke. Jadi seperti ini yang bisa saya sampaikan ya untuk analisa di review sore hari ini. Tentunya Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Setelah jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.